Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Mas Mbak sekalian, balik lagi di video lainnya nih. Kali ini, kita semua bakal belajar gimana cara bikin pasangan kamu ngerasa takut kehilangan kamu. Jadi, kalau kamu ngerasa nggak dihargai, atau kayaknya cuma dianggap biasa aja dalam hubungan, dan kamu pengen ngingetin pasangan soal betapa berharganya kamu di hidupnya, video ini cocok banget buat kamu. So stay tune ya. Oke, langsung aja. Cuman ngingetin aja, tips ini berlaku kalau hubungan kalian udah loyo kayak titit yang habis muntah. Singkatnya, tips jitu ini yang bakal bikin pasangan kamu mulai khawatir kalau kamu pergi dari hidupnya. Soalnya, kalau pasangan gak pernah takut kehilangan kamu, dia gak akan bisa sayang dan hargain kamu dengan cara yang seharusnya. Jadi gini Mas Mbak sekalian, coba inget lagi deh, waktu kamu dulu semangat banget ngedeketin seseorang yang kamu suka. Rasanya tuh bikin deg-degan, gak sabar buat ketemu. Semua jadi berasa seru banget kan? Kayak ada perasaan berbunga-bunga setiap kali kalian ketemu atau nge-flirt. Nah, pas kamu tahu dia juga suka balik sama kamu, rasanya makin luar biasa kan? Perasaan itu ada namanya loh, yaitu Twitter Patted. Twitter Patted itu istilah yang dipakai buat gambarin perasaan berbunga-bunga atau kesemsem banget sama seseorang. Jadi, kayak pas kamu lagi jatuh cinta atau suka banget sama orang, rasanya tuh campuran antara deg-degan, seneng, sama excited. Waktu kamu ada di situasi itu, semua hal yang kamu lakuin buat ngedeketin dia, biasanya dipengaruhi dua dorongan kuat yang sebenarnya beda, tapi sama-sama penting. Pertama, ada rasa ketertarikan dan excitement yang kita rasain. Semacam perasaan pengen terus ada di deket dia, pengen habisin waktu bareng. Kita suka banget sama vibe yang dia kasih, dan otomatis kita jadi pengen lagi dan lagi. Rasa tertarik itu yang bikin kita termotivasi buat lebih sering interaksi sama dia. Tapi, di sisi lain, ada juga faktor ketidakpastian soal perasaan dia ke kita. Maksudnya, kita mungkin tahu banget gimana perasaan kita, tapi awal-awal tuh biasanya nggak yakin sama perasaan dia ke kita. Karena pengen dia juga suka balik, kita jadi lebih sering bersikap manis, perhatian, dan bikin dia ngerasa spesial. Nah, pengen dia suka balik itu jadi dorongan kuat yang kedua. Tapi apa yang terjadi pas kita nggak yakin sama perasaannya? Ketidakpastian itu jadi dorongan yang luar biasa, bahkan kadang lebih kuat dari rasa suka itu sendiri. Makanya, jual mahal atau playing hard to get itu ampuh banget. Soalnya bikin kita ngerasa takut kehilangan dan akhirnya lebih termotivasi. Hal yang sama juga berlaku buat siapapun. Kalau mereka beneran pengen seseorang, mereka bakal coba buat perhatian, bikin kita ketawa, impresif, pokoknya ngelakuin hal-hal yang bikin kita makin suka. Ngerti kan? Maksudnya, separuh dari motivasi mereka muncul dari rasa tertarik, dan separuh lagi muncul dari keinginan biar kita juga pengen sama mereka. Tapi, gimana kalau seseorang nggak ada rasa takut kita bakal pergi? Apa yang terjadi kalau mereka udah terlalu nyaman dan tahu banget kalau kita udah cinta banget sama mereka? Gimana kalau mereka ngerasa kita butuh banget sama mereka dan nggak bakal ninggalin mereka? Nah, separuh dari motivasi, drive, dan rasa tertariknya otomatis hilang. Kan? Mereka nggak perlu usaha keras lagi buat dapetin perhatian atau cinta kita. Karena udah terlalu nyaman, akhirnya mereka mulai take us for granted. Kasih effort yang minim, bahkan mungkin gak lagi menghargai kita seperti dulu. Bener gak? Jadi, kalau kamu ngerasa gak diperhatiin, atau dia kayaknya gak terlalu peduli, mungkin mereka udah terlalu yakin gak bakal kehilangan kamu. Ini biasanya terjadi karena kita udah invest terlalu banyak dan memberi terlalu banyak. Tapi kalau kamu coba ikutin tips dan langkah yang bakal kita bahas nanti, moga aja pasanganmu bakal mulai khawatir kehilangan kamu lagi. Dan itu bakal nyalain kembali rasa cinta, birahi, dan hasrat mereka, dan bikin hubungan kalian jadi hidup lagi. Tapi Pik, kalau aku udah ikutin tips dan langkahnya, terus dia masih sama aja, gimana dong? Ya jawabannya pasti kamu udah tahu dong harus ngapain. By the way, makasih banget buat kalian semua. Gua seneng banget lihat komentar-komentar positif dari kalian. Setidaknya channel ini bisa ngebantu kehidupan cintamu jadi bagian terbaik dari hidupmu. Buat yang udah ikut subscribe, makasih ya. Nggak kerasa kita udah 50.000 subscriber loh. Dan buat yang udah gabung dengan cara berlangganan, makasih juga ya.
buat mas mbak sekalian yang mau ngedukung Sobat Pikong, langsung aja join cuman 9.000 doang. Terima kasih. Yuk, langsung aja ke tips dan langkah gimana agar mereka khawatir kehilangan kamu. Tips pertama, keluar dari kubangan insecurity. Jadi gini, saat kamu ngerasa dia udah mulai nganggap kamu biasa aja atau kurang menghargai, wajar kalau kamu jadi sedih atau bahkan kesel. Kamu mungkin takut perasaannya udah berubah atau dia mulai menjauh. Biasanya kita bakal ngobrol ke dia tentang perasaan ini, berharap dia bakal ngerti dan kasih reaksi yang bikin kita tenang. Kadang obrolan itu berjalan mulus, dia dengerin, ngeyakinin kita, dan coba bikin kita merasa lebih baik. Tapi sayangnya, nggak selalu sih. Tapi seringnya malah dia defensif, ngerasa diserang, atau bahkan malah mereka ngebalikin dan bilang kalau kita yang terlalu sensitif atau needy. Kalau ini pernah terjadi sama kamu, pasti ngerti deh rasanya gimana frustrasinya. Akhirnya kita malah mulai cari-cari bukti yang seolah menguatkan perasaan kita. Mulai jadi super sensitif dan ngeh hal-hal kecil yang dia lakuin beda atau yang dia nggak lakuin lagi. Terus pas nemu buktinya, kita tunjukin lagi ke dia biar dia ngerti dan ngevalidasi perasaan kita. Yang ada, dia malah makin defensif, nuduh kita ngeluh terus-terusan, atau mengatakan dengan nada kasar kayak, "Kamu ya, hobi banget nyari ribut. Bisa diam aja nggak?" Aduh, sedih banget ya. Niatnya mau ngobrolin ini baik-baik, agar hubungan jadi jelas. Yang ada hanya bikin dada kita sesak parah, perut mules sampai-sampai ampas keceprit dikit. Akhirnya siklus ini terus berulang, dan kita malah kebawa emosi, insecure, bahkan jadi overthinking. Nah, langkah pertama buat keluar dari kubangan insecurity, ini simple aja sebenarnya. Cukup dengan janji ke diri sendiri buat nggak ngangkat topik itu lagi, setidaknya untuk sementara waktu. Jadi, ikutin langkah-langkah berikut, dan lihat gimana dia bakal berubah tanpa kamu harus minta-minta. Dan sekarang kita masuk ke langkah kedua, yang satu ini game changer banget, dan efeknya tuh nyata. Tapi kamu harus lakuin dengan benar. Jadi perhatiin baik-baik ya. Tips kedua, adopsi sikap bodo amat alias cuek. Cuek itu intinya adalah nggak ada rasa ketertarikan atau antusiasme. Ya bisa dibilang kayak apatis. Kalau kita udah cuek sama seseorang, kita nggak suka atau nggak benci sama mereka. Kita cuma, ya, bodo amat aja. Kebanyakan orang nggak sadar, tapi cuek itu jadi hal yang paling bikin takut dalam hubungan, karena kebalikan dari cinta adalah cuek. Kalau kita udah cuek, artinya mereka nggak ngasih dampak apa-apa ke kita, ada atau nggaknya mereka ya sama aja. Mereka bakal tahu kalau kita bisa aja ninggalin mereka kapan aja tanpa peduli sedikit pun. Sekarang, contoh sikap cuek yang bisa kamu tiru di hubungan tuh kayak gini. Bayangin kamu baru aja ngedate sama seseorang beberapa kali. Dia perhatian, baik, bahkan teman-temanmu bilang dia cocok buat kamu. Tapi, kamu nggak ngerasa klik sepenuhnya. Kamu jalanin aja dengan santai, sambil nunggu apakah chemistry bakal muncul. Besoknya, di tempat antri bansos kamu nggak sengaja ketemu seseorang yang lagi ngantri bansos juga, dan langsung ada chemistry di situ. Saling follow di sosmed dan minggu pertama kamu sering ketemu dia, ngobrol, dan akhirnya dia ngajak kamu kencan. Setelah beberapa kali keluar bareng, kalian mulai pacaran eksklusif. Nah, gimana perasaanmu tentang orang pertama? Mungkin kalau dia ngechat, kamu bakal jawab dengan baik, bahkan mungkin sedikit kasihan, tapi jelas nggak ada flirting, dan nggak masalah juga kalau dia nggak ngehubungin kamu lagi. Kamu udah terlalu fokus sama orang baru, sampai kamu nggak kepikiran lagi orang pertama kecuali dia hubungin kamu duluan. Nah, sikap kayak gini yang kamu tiru. Jadi, dalam setiap interaksi, jangan terlalu antusias atau berlebihan. Jangan mulai obrolan, ajak keluar, atau marah kalau dia nggak kontak kamu. Sikap cuek ini artinya kamu nggak lagi nanya-nanya soal aktivitas atau perasaannya. Cukup respons dengan nada yang datar dan sopan, kayak di contoh tadi ke orang pertama. Tapi ingat, jangan kasih tahu langsung kalau kamu cuek, biar tindakanmu yang ngomong. Percaya deh, dalam beberapa hari, atau bahkan beberapa jam, dia bakal ngerasa ada yang beda. Dia bakal panik dan mulai nanya ada apa, dan ini yang kamu tunggu-tunggu.
Dia harus ngerasa takut kehilangan kamu seperti dulu. Jadi kalau dia pengen ngobrolin ini, cukup lanjut aja sikap cuekmu tanpa ngomongin perasaanmu. Oke, lanjut ya mas mbak sekalian. Tips ketiga, hidupin lagi dunia sosial kamu di luar hubungannya. Coba pas udah gajian, pergi hangout sama teman-teman, seru-seruan lagi tanpa pasangan kamu. Lakuin hal-hal buat diri kamu sendiri, kayak cobain hobi baru atau aktivitas yang bikin kamu seneng. Dengan begini, dia bakal sadar kalau kamu tuh mandiri dan gak cuma nungguin telepon dia aja. Ingat, salah satu hal yang bikin orang tertarik sama pasangan adalah kemandirian. Jadi, kalau dia tiba-tiba ngajak ketemuan dadakan, kamu bisa bilang, "Maaf, aku udah ada rencana." Ini bakal bikin dia sadar kalau dia juga perlu ngeprioritasin waktu buat kamu lagi. Jadi, atur kegiatanmu sendiri. Dan dia bakal inget gimana dulu kamu selalu ada buat dia, pas dia juga ngeprioritasin hubungan. Clear kan? Oke, next. Terakhir. Dan gak kalah penting. Tips keempat, naikin standar dan ekspektasi kamu. Ketika dia ngeh kamu mulai berubah, dia bakal ngerespon. Entah dengan jadi lebih perhatian kayak dulu, atau malah ngajak ngobrol soal perubahan ini. Nah, ini momen yang pas banget. Pas dia ajak ngomong, sampaikan dengan jelas dan jujur apa yang kamu inginkan dan ekspektasi kamu buat hubungan ini. Misal, saat-saat kamu merasa nggak dihargai, terus jelasin gimana perbedaan sikap dia belakangan ini. Intinya, jelasin apa yang kamu butuhin sekarang. Oh iya, kalau pasangan kamu tipe yang suka main-main atau manipulatif, tips ini mungkin nggak terlalu ngaruh. Jadi, bisa cek video lainnya tentang tanda-tanda kalau dia cuma main-main. Pesan penting buat kamu, kalau kamu udah lakuin semua langkah tadi, tapi dia masih nggak ngejar kamu, jangan ragu buat cabut dengan kepala tegak. Seberapapun kamu pengen dia, kalau dia nggak ngejar, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Oke guys, segini aja buat hari ini. Sehat selalu, jangan galau mulu dong. Akhir pekan gini kalau galau rugi banget loh. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.